Identitas gender adalah bagaimana seseorang memahami dan merasakan dirinya, baik itu sebagai laki-laki, perempuan, keduanya, atau tidak keduanya sama sekali. Identitas gender ini menunjukkan bahwa manusia itu beragam. Dukungan lingkungan sangat berperan dalam kesehatan mental seseorang untuk menghindari gender dysphoria. Apa sih yang dimaksud dengan parafilia? Yaitu istilah gangguan seksual atau masyarakat awam menyebutnya dengan kelainan seksual. Parafilia adalah ketertarikan atau dorongan seksual yang menyimpang dari hal-hal yang tidak wajar, seperti terhadap benda mati, anak di bawah umur, atau tindakan menyakiti orang lain untuk mencapai kepuasannya. Ini bukan sekedar hobi aneh, tapi gangguan psikologis yang perlu ditangani. Penyebab parafilia ini bisa dikarenakan karena trauma masa kecil, paparan konten pornografi, lingkungan yang permisif, atau kesalahan persepsif soal seksualitas. Contoh lain dari parafilia ini yaitu eksibisionisme, yaitu suka pamer alat kelamin. Pedofilia, ketertarikan pada anak-anak. Sadisme atau masokisme, menyakiti atau disakiti untuk kepuasannya. Fetisisme, terangsang oleh benda-benda tertentu, dan lain sebagainya. Jadi, parafilia ini bisa ditangani lewat psikoterapi, terapi perilaku, hingga obat-obatan. Tujuannya bukan untuk menghukum, akan tetapi untuk membantu penderita mengendalikan dorongannya. Perkosaan bukan hanya tentang luka fisik, ia adalah luka batin yang menorehkan trauma mendalam di jiwa korban. Setiap korban tidak butuh penghakiman, mereka butuh perlindungan, dukungan, dan ruang untuk pulih. Mengapa perkosaan ini bisa terjadi? Karena kurangnya kontrol diri, pengaruh alkohol, dan budaya patriarki yang masih menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan. Semuanya menjadi faktor yang melahirkan tindak kejahatan. Apa sih dampak dari perkosaan? Nah, dampak dari perkosaan yaitu trauma berkepanjangan, depresi, hingga PTSD bisa menghantui korban seumur hidup. Luka ini tak selalu terlihat, tapi terasa sangat nyata. Apa sih solusi yang bisa kita lakukan? Adapun solusi yang bisa kita lakukan yaitu segera berikan bantuan medis dan psikologis, dukung korban untuk berani bicara dan mencari pertolongan, bukan menyalahkan mereka. Disfungsi sosial terjadi saat seseorang kesulitan menyesuaikan diri atau berperan di masyarakat. Mereka mungkin merasa terpisah dari lingkungan, sulit berinteraksi, bahkan kehilangan arah dalam hidupnya. Nah, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Hal ini itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengalaman trauma, gangguan mental yang belum tertangani, atau stigma dari orang-orang di sekitar yang membuat mereka merasa tidak diterima. Untuk dampaknya pun tidak ringan. Banyak dari mereka akhirnya menarik diri dari pergaulan, merasa sendirian, hingga mengalami depresi. Nah, dunia yang seharusnya penuh warna menjadi tampak suram dan sunyi. Tapi kabar baiknya, disfungsi sosial bukan akhir segalanya loh. Dengan terapi yang tepat, dukungan keluarga, serta kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial, perlahan mereka bisa bangkit dan menemukan kembali makna hidupnya.